Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Mobilnya sudah kujual. Tegas, lantang, dan tentu saja membuat 3 orang di sana melirik ke arah belakang. Pak Mul sudah menduga jika pertanyaan tersebut akan muncul pagi ini. Ucapan Pak Mul itu seketika membuat Hilman dan Bu Marni berteriak spontan. Apa maksudnya, Pak? Hilman cukup terkejut mendengar kabar ini. Pak Mul bercanda, ya? Sekali lagi, Bu Marni melempar pertanyaan yang sama. Untuk apa bercanda? Aku memang sudah menjualnya. Tegas Pak Mul sembari melangkah pergi dari sana. Sebelum itu, beliau memberi kode ke arah Putri Sematawayang hanya untuk mengikuti pembicaraan ini yang mungkin akan sangat seru. Hilman mengekor dan menyetop langak mertuanya itu. Duh, kok dijual sih, Pak? Tanyanya sedikit terbawa amarah. Loh, memangnya kenapa? Mobil-mobilku sendiri juga. Buat apa memiliki mobil kalau tidak bisa menaikinya? Toh, kamu kan yang menguasai mobil itu sendiri selama 2 bulan ini. Bapak kan gak pernah naikin semenjak kamu jadi supir taksi online. Sarkas Pak Mul telak. Beliau berhasil membungkam mulut Hilman. Lagi pula, kamu juga tidak pernah setor sama Bapak selama 2 bulan ini, kan? Ya sudah, Bapak jual saja. Imbuhnya santai. Hilman hanya bisa meneguk ludah. Karena apa yang diucapkan oleh bapak mertuanya itu benar adanya. Tapi, Pak, aku kerjanya gimana ini kalau tidak ada mobil? Hilman mulai kebingungan. Padahal weekend minggu depan, dia berencana untuk pergi ke suatu tempat bersama sang mantan istri. Jika tidak memiliki mobil seperti ini, lalu bagaimana caranya dia menjemput Salah? Pasti wanita itu akan merajuk dan tidak mau didekati olehnya lagi. Kenapa kamu bingung seperti itu? Bukannya sebelum tahu jika Rani dan Bapak memiliki mobil, kamu masih bisa bekerja kan? Kamu bisa masuk ke pabrik tempat kerjamu itu lagi. Atau kamu bisa cari pekerjaan yang lain. Simple, man. Terang Pak Mul yang kemudian duduk di kursi sudut yang berada di ruang tamu. Beliau melirik ke arah putri pertamanya yang membawa kopi panas. Ya nggak gitu juga dong, Pak. Kan aku sudah dikeluarkan dari pabrik. Kalau gini, aku nggak punya kerjaan dong. Gimana caranya bayar utang sama Tante Ayu? Tanya Hilman merengut. Dia hanya memperhatikan bapak mertuanya itu. Tidak peduli jika sang istri hanya membawa 1 minuman untuk Pak Mul saja. Itu urusan kamu, Man. Bukan urusan Bapak. Pak Mul menyeruput kopi panas itu. Sembari sesekali wajahnya berekspresi menyebalkan saat mencium harumnya aroma kopi yang baru saja diseduh. Sesekali menatap pula Besan dan juga menantunya yang sedang kesal ke arahnya. Tetapi, apakah Pak Mul peduli? Jelas saja tidak. Kenapa gitu sih, Pak Mul? Bapak ini tega bener loh sama menantu. Bu Marni urut menimpali. Wanita tua yang kebanyakan gaya tersebut kemudian duduk di samping anak bungsunya dengan tatapan tidak suka ke arah Rani dan juga Pak Mulyono. Tega bagaimana maksudmu, Bu Marni? Tanya Pak Mul tidak mengerti. Sebenarnya, di sini siapa yang tega terhadap siapa? Pak Mul hanya bisa tersenyum culas. Kenapa seolah-olah dia yang bersalah? Padahal sejatinya yang tega itu adalah Hilman. Hilman menyahut dengan nada tidak ramah. Ya Bapak ini namanya mematikan jalan rezekiku. Masa gitu aja nggak ngerti sih? Lalu, apa kelakuanmu selama 2 bulan ini tidak mematikan rezeki Bapak, Man? Pak Mul tidak mau kalah. Kenapa kamu di sini merasa seperti orang yang sedang terzolimi? Ya, karena Bapak keterlaluan. Kenapa kalau mau jual tidak bilang-bilang dulu sama aku? Gerutu Hilman meninggi. Dia memutar bola mata jengah. Dadanya saat ini memanas.
Sesekali dia melirik ke arah genteng yang berada jauh di atasnya. Entah menghitung apa. Kenapa harus bilang? Memangnya kamu siapa berani mengaturku, Man? Des. Hilman seketika tertampar dengan ucapan sang bapak mertua. Bu Marni menyahut. Bukan begitu, Pak Mul. Maksud, bukan begitu bagaimana, Bu Marni? Tanya Pak Mul santai. Ia melirik wanita tua yang selayaknya lintah darat itu dengan tatapan tajam. Sejurus kemudian, pandangannya mengarah kepada Hilman. Kamu bersikap seolah-olah seperti pemilik mobil itu secara pribadi. Bahkan, Bapak sampai nggak punya pemasukan sama sekali karena mobil itu kamu pegang, Man. Kan aku juga kerja jadi sopir taksi online untuk menghidupi Rani dan Sasa, Pak. Kilah Hilman mencari alasan yang sekiranya tepat. Kalau memang kamu kerja, seharusnya kamu memberi uang lebih sama Rani, Man. Ini apa? Kamu malah mengurangi jatah bulanannya selama 2 bulan terakhir. Apa kamu tidak melihat jika istrimu itu montang-manting sambil momong dan juga jadi penjahit? Hilman hanya bisa terdiam sebab Pak Mul terhenyak dan menatapnya nyalang. Apa kamu pikir nafkah 2 juta itu cukup untuk 2 bulan? Kamu pikir, cobalah jadi Rani jika kamu bisa mengatur uang 2 juta untuk 2 bulan. Gimana harus membayar iuran air, membeli listrik, membeli pulsa, dan untuk membelikan jajan Sasa. Membeli makanan setiap harinya dan juga belum lagi jika Sasa sakit, butuh berobat. Apa-apa kamu pikir 1 juta itu untuk 1 bulan cukup? Kamu pikir karena kami telah memiliki beras, kamu kira uang 30.000 untuk sehari itu cukup? Sarkas Pak Mul. Dia benar-benar menyesal karena Rani telah salah memilih jodoh lagi kali ini. Hilman tetap saja membela diri. Dia tidak mau disalahkan. Buktinya dulu Rani juga tidak merasa kekurangan, kan, Pak? Rani yang semula diam, kali ini ikut andil dalam berbicara. Aku diam karena aku tidak mau menuntut lebih, Mas. Aku tahu karena gajimu hanya sebesar 3 juta. Itu pun yang 500.000 sudah diberikan sama ibu. 1,5 kamu pegang, dan 1 setelahnya lagi kamu berikan sama aku. Apa kamu pikir aku tidak berusaha untuk menambal kekurangan semua itu? Kamu mikir sampai ke sana nggak? Air mata menitik. Begitu cepat suaminya berubah menjadi sosok asing seperti ini. Belum sampai Pak Mul mengucap lagi, Bu Marni pun turut berbicara. Aduh, udah deh kenapa ribut-ribut begini sih? Udahlah, Pak Mul. Itu mobil kalau dijual uangnya masih banyak kan? Pasti masih 100 juta lebih kan? Berikanlah lagi mobil baru supaya anakku bisa nyari uang buat menghidupi anak Pak Mul. Jangan berkesan pelit sama anak menantu sendiri. Kalau nggak Hilman ya cari nafkah, Rani dan Sasa nanti bisa kelaparan. Ya nggak, Man? Dia mencari pembelaan. Ucapan itu seketika membuat Pak Mul mereadang. Apa Bu Besan bilang? Kelaparan. Asal Bu Marni tahu, untuk menghidupi anakku, aku masih sanggup. Tanpa Hilman, buktinya dulu Rani bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak menyedihkan seperti ini. Hilman hanya mengusap wajahnya secara berulang-ulang. Dia tidak tahu harus membujuk dengan cara apa lagi supaya bapak mertuanya itu lekas membelikannya mobil yang baru. Jika dia tidak memiliki pegangan, tentu saja akan ketinggalan untuk mencari uang. Sudahlah, Pak. Mana uangnya? Sini aku beliin mobil yang murah aja. 50 juta juga dapat itu mobil. Ucapnya. Dengan nada suara yang santai, Hilman bangkit dan menadahkan telapak tangan kanan di depan dada ayah mertuanya. Kamu pikir aku akan mudah menggelontorkan untuk kepentinganmu sendiri? Nggak akan. Lebih baik Bapak tidak memiliki mobil. Mungkin itu akan lebih membuat tenang bagi pikiran Bapak dan Rani. Kamu bisa kerja lagi seperti dulu. Pak Mul segera keluar rumah. Tidak habis pikir dengan apa isi kepala menantunya itu. Pak, seru Hilman saat ayah mertuanya itu membawa ke langkahnya menuju ke sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Kendaraan Matic berwarna merah terang itu kemudian mengarah ke warung yang berada tidak jauh di depan rumahnya.
Beliau lantas membawa Sasa pergi supaya terhindar dari keluarga taksik seperti itu. Sementara Rani memilih untuk kembali melanjutkan acara mencuci bajunya di belakang dapur. Man, gimana ini? Masa kamu sekarang nggak punya mobil sih? Bisa malu. Man, kita udah bilang sama orang-orang kalau kamu baru aja beli mobil baru. Bu Marni menggerutu di depan anak bungsunya itu. Aku juga nggak tahu, Bu. Hilman hanya bisa menggaruk kepala yang tidak gatal. Kok nggak tahu? Ya sana dong bujuk istrimu itu supaya mau memberimu uangku untuk membeli mobil baru. Malu, Man, kalau tetangga kita di kampung sana tahu kamu tidak memiliki mobil lagi. Mau ditaruh mana muka ibu, Man? Dejak kekesalan itu terucap dari bibir yang suka ceplas-ceplos. Hilman kemudian menyusul istrinya ke belakang. Dek, sapanya dengan lembut. Tatapan Rani dan juga suaminya bertemu cukup lama dengan saling melempar reaksi yang berbeda. Rani mendelik tajam, sementara senyumnya pun sudah perlahan surut hingga meninggalkan tatapan datar dan dingin. Dia benar-benar murka dengan sikap suaminya yang saat ini terkesan sangat berani kepada bapaknya sendiri. Rani dan juga Pak Mul bukannya tidak rela jika mobil kepunyaan mereka dijalankan oleh Hilman. Tetapi sangat menyayangkan sikap pemuda itu tidak tahu terima kasih dan abai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Terlebih, setoran uang hasil narik taksi online itu sudah macet total selama 2 bulan. Jadi, untuk apa memiliki mobil jika hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Hilman saja? Dek, ayolah bujuk bapak biar beli mobil lagi. Pasti uangnya kamu yang simpan, kan? Ayolah, Dek. 50 juta juga sudah dapat yang bagus, meski nggak sebagus yang lama itu sih. Bujuk rayu Hilman terdengar mengalun lembut. Rani mencebikkan wajah. Dia masih teringat bagaimana kata-kata kasar yang diucapkan suaminya itu beberapa puluh menit yang lalu. Dia tidak bergeming dan meneruskan acara kucek-mengucek baju supaya lekas bisa dijemur dan segera kering. Dek. Lagi, Hilman memelankan suaranya. Akan tetapi, hal itu tidak bisa mengubah keputusan Rani ataupun Pak Mul saat ini. Sekali tidak, maka tetaplah tidak. Walaupun Gunung Kidul pindah ke arah utara, keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Karena baginya, mobil tidaklah penting saat ini. Ya udah deh, Mas pinjam uangnya 50 juta buat beli mobil. Nanti Mas ganti kalau udah punya uangnya. Mas bisa nyicil, kan sama kamu? Hilman mencoba mencari jalan tengah, supaya dirinya tidak rugi dan juga hubungannya dengan Sala berjalan lancar. Apalagi, wanita yang berstatus sebagai mantan istrinya itu terkesan sangat royal jika dia memiliki kendaraan mewah. Untuk jalan-jalan saja, selalu bensin diisi full tank oleh Sala. Mas, kalau tidak mampu kenapa harus memaksa? Kenapa Mas malah berubah seperti ini? Kenapa nggak hidup sederhana seperti dulu aja? Tanya Rani. Berubah gimana sih maksudmu, Dek? Mas masih seperti dulu, kok? Jawab Hilman lagi. Seperti dulu apanya? Mas benar-benar berubah total selama 2 bulan terakhir. Memang yang bisa merasakan itu hanyalah orang lain. Jika diri sendiri, tentu saja tidak bisa merasakan hal itu sama sekali dan terkesan sah-sah saja dengan apa yang dilakukannya. Mas gak berubah sama sekali? Loh, Dek, yang bisa merasakan itu aku, Mas. Bukan kamu. Udah deh, Mas gak mau berantem lagi kayak tadi. Sekarang, Mas minta uang 50 jutanya untuk beli mobil. Nanti pasti Mas ganti kok. Rayu Hilman. Berharap istrinya itu lekas memberikan apa yang dimau. Sehingga dengan begitu, masalahnya akan segera teratasi. Enggak! Mas pikir Mas siapa berani ngatur-ngatur aku? Minta-minta uangku juga? Rani kemudian berlalu membawa cuciannya yang sudah dibalas. Hendak dijemur pada tali panjang yang membentang di halaman belakang rumah. Enak saja uang sebesar itu harus diserahkan cuma-cuma untuk membeli mobil. Daripada digunakan untuk membeli mobil yang tidak penting dan digunakan lagi oleh Hilman, lebih baik uangnya digunakan untuk membeli tanah.
itu juga merupakan sebuah investasi jangka panjang. Toh, untuk urusan makan sehari-hari dia dan bapaknya tidak pernah kekurangan. Uang 2 juta dari Hilman sebenarnya masih tersisa. Akan tetapi, Rani pengajian menyembunyikannya supaya Hilman lekas sadar jika apa yang dilakukan pria itu adalah hal yang salah. Hilman kemudian mendekat ke arah sang istri dengan tatapan memohon. Bahkan, dia berdiri di depan istrinya yang sedang menjemur pakaian. "Dek, apa sih, Mas?" Sahut Rani santai seperti di pantai. Ya, panas-panas gitu dalam hati. "Pinjemin uang 50 juta aja. Nanti Mas angsur tiap bulannya. Kok?" Rayu Hilman mencoba untuk mencairkan kutub utara yang ada di hadapan ini. "Mas, kan sudah bilang. Sekali nggak ya nggak, Mas. Kenapa sih Mas harus ngotot begitu?" Tanya Rani mencebik. Dia tidak menghentikan pekerjaannya menjemur pakaian. Karena pakaian basah yang belum dijemur pun lebih penting daripada sekadar rengekan dari suaminya. "Yaitu kan untuk memberimu naskah juga, Dek. Kalau nggak punya mobil, Mas kerjanya gimana, dong?" Hilman mendesah resah. "Bukankah Bapak sudah katakan sama Mas? Sebelum ini Mas masih bisa bekerja sebagai buruh, kan? Tapi bayarannya tidak seberapa, Dek. Banyakan jadi sopir taksi online. Sebulan aja bisa 2 kali lipat gaji Mas saat kerja di pabrik. Ayolah." Rengek Hilman yang kemudian mengikuti kemana langkah istrinya itu berada. Rani melangkah ke kiri, dia pun juga ikut ke kiri. Rani kemudian melirik ke arah belakang. Dia mendapatkan informasi sedikit demi sedikit. "Oh, jadi uang selama menjadi sopir taksi online itu 2 kali lipat dari gaji Mas di pabrik? 6 juta? Lalu, kemana sisanya selama ini? 6 juta dikali 2 bulan itu sudah 12 juta, dan masanya memberiku uang sebesar 2 juta saja. Kemana yang 10 juta? Toh, Mas nggak ada bayar cicilan hutang sama Tante Ayu. Kenapa malah bahas itu sih? Loh, salahnya jika seorang istri ingin tahu kemana larinya uang sebanyak itu? Oh, kamu sudah berani melawanku sekarang, Dek? Apa ini yang diajarkan Bapak sama kamu saat aku tidak ada?" Tanyanya bersamaan dengan 5 jari tangan yang dia lekatkan pada lengan kiri Rani. Lalu mencengkram dengan cukup kuat sampai wanita berusia 27 tahun itu meringis. Rani yang dulunya memang sudah diajari bela diri oleh bapaknya sejak duduk di bakingku sekolah dasar pun akhirnya melawan. Dia menepis tangan suaminya pada lengan bagian atas serta mendorong Hilman supaya tidak lagi mendekatinya. "Aku tidak melawanmu, Mas. Andaikan kamu jujur, mungkin masalah ini tidak akan berlarut-larut." Rani hanya ingin meminta penjelasan secara detail. Dia tidak ingin ada yang disembunyikan dalam pernikahannya seperti dulu. Jika dulu, bahkan uang 5.000 pun tidak ada yang saling menyembunyikan seperti ini. "Jujur gimana sih, Dek? Ya jujur kemana perginya buang 10 juta? Kamu tadi bilang begitu kan, Mas?" Tanyanya mendesak. Mulai detik ini, Rani harus waspada kepada suaminya. Sebab Hilman benar-benar berubah menjadi sosok orang lain yang sangatlah ambisius. Dia harus segera mengamankan uang itu supaya Hilman tidak lagi merongrong seperti ini. 10 juta apanya? 6 juta itu hanya pendapatan di bulan pertama. Bulan kedua dan ketiga tidak sebanyak itu, Dek. Kilahnya lagi. Hilman mencoba menutupi apa yang menjadi rahasia terbesarnya bersama sang ibu. Alih-alih mendebat sang suami lagi, Rani berlalu begitu saja dan tak ingin memperpanjang masalah. Sebenarnya dia juga merasa penasaran dengan apa yang dilakukan suaminya di luaran sana. Karena tidak mungkin seseorang akan berubah secepat itu. Selepas berdebat dengan Hilman, Rani pun memilih untuk mengantarkan hasil jahitan ke rumah tetangganya. "Ini, Bu jahitannya. Maaf karena sedikit terlambat jadinya." Rani mengangguk dengan sungkan. Sebenarnya biji tersebut seharusnya sudah jadi 1 bulan yang lalu. Akan tetapi, karena ada masalah maka dia sedikit terlambat mengerjakannya. "Nggak apa-apa, Mbak Rani. Makasih loh, ya." Ucap wanita itu yang kemudian pergi. Rani mengernyit.
Dia lantas menghentikan wanita itu dan hendak meminta upah jahitan Rp65.000. Maaf, Bu, maaf, upahnya kan belum. Loh, sudah Ibu berikan sama ibunya Mbak Rani loh. Lanjutnya yang membuat Rani melipat dahi. Ibu saya, Bu? Tanyanya heran. Iya, sudah diminta Bu Marni sejak sebulan lalu. Setelah saya anterin ke rumah Mbak Rani, Bu Marni nyusulin saya besoknya. Katanya Mbak Rani yang nyuruh ambil uangnya. Dek, Rani tercengang dengan pengakuan tersebut. Dia tak pernah memberikan perintah seperti itu. Tapi saya nggak nyuruh Ibu ambil uangnya, Bu. Heran dan kesal lebih tepatnya. Kenapa ibu mertuanya itu selalu saja membuatnya darah tinggi? Nih, Mbak, saya punya rekaman videonya. Karena waktu itu saya mainan tok-tok dan merekam video anak saya. Rani kemudian meraih ponsel tersebut. Memang Benser itu suara ibunya. Hanya saja gambar separuh badan yang terlihat. Secara diam-diam, Rani mengirimkan video tersebut ke nomor WA miliknya. Segera setelah memberi pengertian supaya hal ini tidak terjadi kembali, Rani segera pulang. Dia ingin meminta penjelasan terhadap ibu mertuanya yang berbuat sesuka hati lagi. Rani kembali ke rumah dengan amarah yang meledak-ledak. Dia tak menyangka jika ibu mertuanya tega berbuat hal demikian. Dek, aku pergi dulu, ya? Wajah sang suami yang sumringah itu membuat Rani curiga. Shit! Dia menyimpan kartu ATM di bawah tumpukan baju Sasa dalam keranjang. Ini nggak boleh dibiarkan. Gumamnya. Sret. Spontan Rani merogoh saku celana suaminya dari arah belakang. Mengambil dompet dengan cepat. Dek, Mas mau pergi ini? Siniin dompet, Mas. Tak menjawab. Rani segera mengecek benda tersebut. Dan benar dugaannya. Kartu ATM berwarna biru tua dengan bertuliskan nomor kartu miliknya yang dihafal di luar kepala itu berada di sana. Aku hanya mengambil apa yang menjadi milikku, Mas. Jangan menjadi pencuri. Ini uangku, dan kamu mau kemana dengan kartu ATM milikku, Mas? Cercaran yang membuat Hilman kikuk. Dia meneguk ludah berulang dengan memutar bola mata ke seluruh penjuru mata angin. Ya, tadi Mas nemu itu, Dek. Jadi, Rani mendongak. Ditatapnya mata Hilman yang penuh kebohongan tersebut. Nemu? Mas bilang nemu? Ini aku sembunyikan jauh dari jangkauan Mas. Kalau Mas nemu, berarti Mas sudah ngacak-acak seluruh isi kamar. Dek, Mas nggak maksu. Cukup. Mas benar-benar kelewatan. Seru Rani yang bertambah kesal saja. Belum usai rasa kesal karena perilaku sang ibu mertua, kini malah bertambah lagi. Dek, dengerin Mas dulu. Rani menepis cekalan tangan Hilman. Dia sudah jengah dihadapkan dengan keluarga toksik ini. Meski Hilman tak akan su password kartu ATM tersebut, tapi bukankah lelaki itu bisa menebaknya? Ya, tanggal lahir Sasalah yang menjadi 6 angka tersebut. Apa yang harus kudengarkan? Mas jelas-jelas sudah nyuri kartu ATM-ku. Ucap Rani dengan bibir bergetar. Apa memang Hilman butuh mobil untuk bekerja? Atau hanya ingin bersenang-senang saja di luaran sana dengan tampik mewah? Entahlah. Rani pun akan menyelidikinya. Dengan sang suami yang berani bertindak senekat itu, sudah dapat dipastikan jika ada sesuatu di balik semua ini. Mas cuma mau pinjem, Dek. 50 aja, gak lebih. Seru Hilman dengan rasa percaya diri yang tinggi. Pinjam? Apa aku tadi meminjami uang sama Mas? Enggak, kan? Kenapa Mas nekat mengambilnya? Ada cekat di kerongkongannya saat ia bersuara. Matanya berkaca-kaca. Dek, Mas cuma... Alah, kamu itu loh, Ban. Kaya sama siapa aja. Sama suami itu mbok ya jangan pelit-pelit. Ibu tadi yang bantu cari. Wong mau beli mobil kok nggak boleh. Ya kan, Man? Lagi,
Malampir sepertinya datang untuk membuat suasana makin memanas. Ibu itu nggak berhak apapun, termasuk kamu, Mas. Rani menunjuk wajah suaminya dengan mata berair. Bendungan itu siap jebol kapan saja. Dari ucapannya yang terputus-putus, seharusnya Hilman tahu jika ada luka yang sedang ditutupi oleh sang istri. Namun itulah lelaki, kadar kepekaan itu memang kadang minus 100. Sehingga hal begini saja Hilman tak bisa mengerti jika itu akan melukai hati istrinya atau tidak. Aku cuma pinjem, Wan. Pinjem? Nanti ku kembaliin. Bentak Hilman yang tak membuat Rani takut sama sekali. Pria itu menjeda ucapannya sepersekian detik sebelum kembali berkata, "Kamu ini memang sulit diatur." Imbuhnya lagi. Rani menghembuskan napas berat. Mencoba melonggarkan rongga DS-DS yang semakin menyempit akibat besarnya persoalan yang menghimpit di sana. Pada akhirnya, pertahanan itu jebol. Rani tak kuasa menahannya sendirian kali ini. Mas pinjam, dan tak kuinjami tahu malah menfatai pelit dan sulit diatur. Yang pelit itu aku atau Mas sebenarnya di sini? Aku. Bibir itu bergetar hebat. Rani memukul dada dan menjatuhkan bobot tubuh di atas kursi kayu. Dadanya seakan didobrak dari dalam dan menyuruh otak untuk merangkai kata-kata mutiara kasar supaya mereka berdua itu sadar. Namun, Rani masih memiliki sedikit kesabaran lagi. Dia menghidu udara dengan dalam dan berkata, "Mas mau bergayakan dengan adanya mobil. Kalau nggak punya, jangan maksa, Mas. Ingat, Mas dulu nggak punya mobil ya santai aja. Bisa kerja, kan? Bisa kan?" Diam, Hilman tak bisa berkutik jika Rani Sarj memelankan suara seperti ini. "Hele, kamu itu emang pelit, Ran. Minjemin 50 juta aja. 50 juta aja ibu bilang. Itu nominal yang besar. Bu, tahu nggak itu mobik dari hasil kerja keras Bapak? Udahlah, aku nggak akan nurutin kemauan kalian." Putus Rani dengan telak. Saat dia bangkit dan hendak berlaku, ia menyorot ke arah ibu mertuanya itu dengan tajam. "Dan untuk ibu, urusan kita belum selesai sampai di sini. Aku tahu ibu sengaja meminta upah jahit sama tetanggaku. Dan, sudahlah. Ibu dan Mas Hilman sama-sama keterlaluan." Rani berlaku. Dia membawa sekeping hati yang pilu dan masuk ke dalam kamar. Sesampainya di atas kasur busa setinggi 20 cm, Rani segera merebah. Melirik ke arah kiri, ada beg tumpukan baju Sasa yang tercecer di dekat lemari. Dia mengusap lelehan air mata yang seperti menganak sungai dan tak mau surut sama sekali. Setelah menhotak-atik gawai miliknya, Rani segera menghubungi orang yang hendak menjual tanah dengan harga murah. Sebuah tanah kering yang terletak di dekat rumah barunya sana. Hanya melalui pesan cat, dan dia pun mengirimi Pak Muk pesan yang sama. Biasa, ada Jawa jika ingin membeli tanah ataupun menjual, harus ada hari baik dulu. Hilman yang merasa bersalah itu hanya tertunduk di ruang tamu. Dengan berbisik, dia menjawab cercaan ibunya. "Kamu sih, Man. Lelet banget nyarinya. Ketahuan kan sekarang? Ibu nggak tahu aja, kita ini nyuri. Butuh waktu nemuin nomor rekening itu dan ATM. Bu, ibu sih suruh ngawasin situasi malah." "Apa? Mau nyalain ibu? Ya salah kamulah, Man." Dua ibu dan anak itu saking bersiteru. Satunya ngotot minta mobil baru, satunya lagi bingung bagaimana cara membujuknya. Dengan langkah pasti, Hilman menebalkan muka. Dia harus mendapatkan uang tersebur dan tak mau salah menjauhinya lagu. Tok, tok. Rani mencebik mendengar ketukan pintu. Dia sudah hafal jika itu Hilman. Tak menyahut, dia lekas memeluk Sasa dan berpura-pura tidur. "Dek, Mas tahu kamu belum tidur," ucap Hilman. Rani melirik dengan tatapan horor. Ia berusaha melawap semua kecamuk dalam dada. Setidaknya dia tak boleh terlihat berbeda atau melankolis di depan sang suami. "Mas cuma mau." Tak jadi meneruskan,
Hilman malah ketakutan dengan sendirinya. Cuma mau tidur di sana saja. Nah kan, Rani yakin jika Hilman mulai merencanakan sesuatu. Cih, kita lihat siapa yang akan menang melawanmu, Mas. Kalau saja aku bukan janda yang memilih menikah denganmu, maka aku akan menyudahi pernikahan ini. Aku ingin tahu sebesar apa usahamu jika tanpa aku kali ini. Batin Rani sambil mempersilahkan Hilman masuk. Seusai azan Isya berkumandang, Hilman masuk ke dalam kamar. Dia kemudian duduk di pinggiran kasur. Wajahnya kusut, ada masalah besar yang hendak diceritakan kepada sang istri. Ran, ucapnya. Rani tahu suaminya tersebut akan membahas perihal mobil. Lagi dan lagi, teri cara bicara yang tampak ragu tersebut membuat Rani jengah. Bisa-bisanya ada orang yang tidak tahu malu seperti itu. Ayolah, Dek. Belikan mobil lagi itu uangnya. Lagian, buat apa kamu nyimpen uang banyak-banyak? Daripada mati dan tidak bertambah, kan lebih baik dibuat usaha. Rani tercengang beberapa saat. Dalam hati dia berdecih, benar memang jika uang tersebut akan berkurang sedikit demi sedikit. Akan tetapi, membelikan sang suami mobil menggunakan uang ayahnya juga bukan perkara yang baik. Dia masih diam dan memberikan Hilman ruang untuk melanjutkan ucapan tersebut. Kalau tidak bisa 50 juta, ya 45 juta saja tidak apa. Lanjut Hilman. Rani hanya bisa meremas jemarinya sendiri. Apa bedanya 50 juta dan 45? Hanya selisih 5 juta saja. Namun, dia hanya bisa membatin. Memberikan lelaki uang secara cuma-cuma tersebut membuat Rani mempunyai firasat buruk. Maksud, Mas? Ya, biar Mas sedikit bergengsi gitu loh. Masak dari dulu hidup cuma gini-gini aja? Kan kalau punya mobil, Mas sedikit terpandang, Dek. Ucapnya dengan enteng. Seperti tidak ada beban, dia menatap ke arah sang istri. Rani hanya memulas senyum tipis pada wajahnya. Sang suami menatap lekat. Benar juga firasatnya saat itu, sudah menduga jika Hilman akan tetap merengek meminta uang tersebut. Meminta? Tentu saja. Pengalaman terakhir yang dia dapatkan membuat Rani tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Hilman. Bunyinya memang meminjam. Tetapi pada akhirnya, uang tersebut tentu tidak akan dikembalikan dengan cara mencicil. Rani hanya bisa diam, dia memikirkan kata sang suami barusan. Perlu diketahui, jika selama ini dia memang menaruh banyak harapan kepada pemuda tersebut. Akan tetapi, setelah tahu jika Hilman berbuat yang tidak semestinya dan selalu sembunyi-sembunyi, tentu membuat hatinya tidak langsung percaya begitu saja. Dek, ucap Hilman mencoba mengerahkan segala bujuk rayunya. Tetapi hal tersebut tidak akan menggoyahkan pendirian seorang Rani. Mas, kenapa Mas benar-benar berubah? Kenapa nggak hidup semestinya seperti dulu aja? Kamu nggak tahu, Dek. Jika aku memiliki mobil, tentu mereka tidak akan memandangku rendah. Tukasnya, Hilman merasa jika keputusannya ini memanglah benar. Siapa yang akan memandangmu rendah, Mas? Kenapa kita harus peduli ucapan orang lain? Bukannya itu yang kamu katakan padaku berulang kali? Jangan pernah menghiraukan ucapan orang lain. Karena semakin kamu menurutnya, maka tidak akan ada habisnya dan malah akan membuat sakit hati jika kita tidak bisa mengimbangi. Rani mengucapkan haul sedemikian. Jika dibiarkan, suaminya itu semakin kesini akan semakin menjadi. Rani sedikit menyesal. Selain suaminya yang memang sangat tampan, ternyata juga ambisius. Dia benar-benar tertipu dengan rupa yang semula polos. Tapi ternyata, itu hanyalah sebuah kedok supaya dia luluh dan bisa dimanfaatkan. Udahlah, kamu itu nggak pernah ngerti gimana aku di luaran sana. Hilman membentak. Jelas aku nggak akan ngerti, karena kamu memang selalu sembunyi-sembunyi di belakangku, Mas. Rani kemudian bangkit dari atas peraduan. Dia kemudian menarik lengan suaminya supaya keluar dari kamar. Rani menahan kesal dalam dada. Bagaimana mungkin dia salah dalam menilai seorang lelaki lagi?
Apakah ini yang dinamakan jika lidah buaya banyak manfaatnya sehingga dia selalu saja bisa dirayu dengan kata-kata manis? Ah, Rani mendengus pasrah. Hilman meraih salah satu tangan sang istri dengan cara berdiri, menggenggam erat dan meminta persetujuan. Mas gak sembunyiin apapun dari kamu, Dek. Sungguh, Mas rumah pengen menekuni pekerjaan jadi sopir. Terangnya, Rani hanya bisa diam dan menghembuskan napas kasar. Kita sudah membahas ini berkali-kali, Mas. Jangan buat aku marah dan berbuat hal-hal yang di luar nalarmu. Jangan pernah lagi membahas hal ini, karena sampai kapanpun aku tidak akan meminjamimu uang. Rani kemudian berdiri dan kembali ke kamar. Menarik selimut lalu segera menutup tubuh indah leher. Teri anak matanya bisa terlihat jika Hilman pun juga ikut naik ke atas kasur dan berbaring di belakangnya. Dek, Hilman bersuara lirih. Dia lekas memeluk sang istri dari arah belakang. Dia tahu jika Rani akan luluh jika dibujuk. Rani yang kesal kemudian membalikkan tubuh. Dia lantas menatap sang suami dalam-dalam. Usaha itu sangat banyak, Mas. Gak harus jadi sopir, bahkan jadi buruh pabrik pun aku juga tidak masalah. Tapi kamu gak tahu bagaimana sengsaranya kerja di pabrik, Dek. Mas, dan kamu juga tidak tahu bagaimana sengsara hanya kami sebelum memiliki mobil. Mas, bapakku banting tulang sampai berpuluh-puluh tahun. Beliau menabung uang sedikit demi sedikit dan terkumpul supaya bisa membeli apa yang diinginkan. Tetapi setelah memiliki, nyatanya beliau tidak berhak mengendarai karena kamu yang kemudian mengambil alih. Rani geram. Seenaknya saja suaminya itu mengambil keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan bapaknya. Hilman tidak membalas dengan ucapan yang kasar. Dia malah membelai pucuk kepala Rani dan berusaha mendekati. Tetapi, ibu muda berusia 27 tahun tersebut tetap tidak bergeming. Ya udah, gak usah bahas itu sekarang. Yuk, Dek. Ini kan malam Jumat. Ucapnya. Rani tetap tidak bergeming. Dia jengah. Di saat-saat seperti ini, bisa-bisanya Hilman memberi kode kepadanya untuk melayani. Tetapi maaf, Rani sedang tidak mood. Akhirnya wanita muda itu menarik selimut untuk menutupi tubuhnya hingga kepala. Hal tersebut tentu memantik rasa kesal pada Hilman sendiri. Dek, dosa loh kalau kamu gak mau melayani suami. Aku lagi pengin loh. Ucap Hilman. Mungkin dia merasa jika situasi itu sedang baik-baik saja. Tetapi tidak untuk Rani. Dia yang masih kesal pun tidak menyahut sama sekali. Sampai 5 menit kemudian, terdengar Hilman beranjak dari sana dan membuka pintu sambil mengoceh-ngoceh sendiri dan mengumpat. Rasain! Gerutu Rani sambil mendekap putri semata wayangnya. Namun, dia kemudian teringat satu hal yang membuatnya harus benar-benar waspada. Aku harus segera membelikan tanah itu. Ucapnya supaya uang 100 juta lebih itu aman dan tidak direngeki terus oleh sang suami. Usai menunaikan ibadah 2 rakaat, Rani pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Untungnya masih ada nasi sisa semalam yang kumasukkan dalam lemari pendingin. Seindah menu sarapan kali ini, dia hanya akan membuat nasi goreng simpel. Aroma nasi goreng yang khas seketika menyeruak di dapur yang ukurannya memang tidak terlalu besar. Hal tersebut memancing semua penghuni rumah untuk segera terbangun. Duh, kamu itu loh, Wan. Baru jam segini kok sudah masak yang barunya menyengat? Kamu sengaja bangunin ibu dengan cara begini, ya? Benar-benar tidak berkelas. Ucap Bu Marni. Sambil berlalu dari dapur menuju ke kamar mandi. Rani yang sedang tidak ingin berdebat pun hanya memilih diam. Dia tidak ingin moodnya hancur pagi ini. Setelah selesai memasak dan menyajikan makanan di atas meja, Rani berlalu dari sana dan berjalan ke arah kamar depan. Rani lantas membangunkan putri semata wayangnya itu dengan lembut. Dia hendak mengajak Sasa untuk melakukan proses jual beli tanah bersama perangkat desa dan juga bapaknya, di mana pukul 9 pagi nanti telah ditunggu di lokasi. Seperti biasa, Rani dan putrinya itu sarapan lebih dulu. Sudah menjadi kebiasaan memang,
Mereka akan makan sendiri-sendiri meskipun tinggal satu rumah. Pukul 07.00 pagi, Sasa dan Rani sudah bersiap. Tidak menggunakan pakaian yang begitu mencolok sebab tidak ingin membuat dua orang di rumah itu curiga kepadanya. Harumnya anak ayah. Mau kemana? Tanya Hilman sambil menjawel dagu sang anak. Rani mencebik. Itu hanyalah basa-basi yang dilakukan sang suami. Sudah sangat hafal jika Hilman akan terus merayunya sampai apa yang didapatkan lelaki tersebut terpenuhi. Tumben sudah mandi. Kalian mau kemana? Ulang Hilman. Pertanyaan saat sang istri tidak kunjung menjawab. Mau nganterin jahitan ini ke dusun sebelah, Mas. Singkat padat dan juga ketus tentunya. Rasa kesal yang bercokol pada dada Ranu tidak serta-merta membuat ucapannya baik di depan sama suami. Dia masih benar-benar kesal. Hilman hanya membulatkan mulut, berkata besar dan berlalu ke kamar mandi. Tidak menghiraukan sang suami, Rani lantas hendak mengeluarkan sepeda motor matiknya. Namun, dia cukup terkejut mendapati kendaraan roda 2 tersebut yang sudah tidak ada pada tempatnya. Melihat gelagat kedua orang terdekatnya itu yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, Rani pun lantas membuntuti sang suami ke rumah bagian belakang. Mas, sepeda motorku kemana? Tanyanya. Hilman kemudian duduk di kursi yang terletak di dekat meja. Sambil mengambil satu centong nasi dari rice cooker, dia menjawab. Oh, itu tadi dibawa ibu keluar sebentar. Ada urusan katanya. Jawabnya. Apa? Kenapa Mas gak minta izin sama aku dulu sih? Tanya Rani gusar. Dia kemudian berpikiran yang tidak-tidak. Beberapa waktu yang lalu, baru saja ditinggal sebentar magic camp-nya sudah dijual oleh ibu mertua. Apalagi saat ini, bisa-bisa motor tersebut digadaikan mengingat terang ibu mertua yang sangatlah ambisius. Tidak, Rani tidak ingin berpikiran yang macam-macam. Akan tetapi, rasa khawatir itu tidak mau hilang dari benaknya dan semakin menjadi. Pikiran-pikiran buruk kembali melintas. Semoga apa yang dipikirkannya tidak terjadi. Loh, bukannya kita ini tinggal satu rumah? Kenapa hanya pinjam sepeda motor saja kamu nggak ngizinin? Sih, kayaknya kok nggak rela gitu kalau anggota keluarga aku pinjam apa-apa sama kamu. Katanya datar dan tampak cuek. Hilman kemudian melanjutkan sesi sarapan. Bukan masalah tidak mau meminjami, Mas. Tapi setidaknya bilang dulu. Aku kan mau pakai motor itu untuk antar baju ke pelanggan. Tukasnya. Hilman melirik sekilas. Setelah mengunyah makanan dalam mulut, dia kemudian meraih satu gelas air mineral yang baru saja dituangkan dari dalam botol. Alah, paling juga sebentar. Tunggu aja dulu, pasti ibu nggak akan. Suara Hilman kemudian terpotong saat seseorang dari luar rumah berseru lantang. Rani! Mendengar suara teriakan wanita parubaya yang terdengar sangat panik, Rani lantas keluar rumah dengan terkupuh. Disusul dengan sang suami yang mengekor di belakang tubuhnya. Ada apa, Bu? Tanyanya dengan wajah yang tak kalah panik. Itu, ibu kamu nabrak orang. Dek. Apalagi kali ini, Tuhan. Chapter ke-9. Setelah mendengar kabar tersebut, Rani dan Hilman bergegas menuju lokasi. Mereka berjalan cepat karena lokasi yang dituju tak terlalu jauh dari rumah Rani. Cucunya situ yang tiba-tiba melintas. Aku nggak salah. Ya, lawang itu dia jalan ke sini cepat. Mana bisa aku ngehindar? Cucumu ngagetin aku itu. Makanya motorku oleng, nabrak deh. Seru Bu Marni. Dek, Rani mendekat dengan perasaan yang tak baik-baik saja. Pun dengan Hilman yang mengernyit saat mendapati sang ibu yang tak berhenti nyerocos tanpa henti dan tak mau disalahkan. Mana mungkin cucu saya melintas? Bu, tuh, lihat dia masih merangkak. Mana bisa berlari? Cucu saya diam di situ ya, Bu. Mau saya lihatin CCTV-nya. Kicap. Bu Marni tak bisa berkilah kalau begini caranya.
Mulut lemes tersebut lantas diam tak bersuara. Rani pun mengikis jarak dengan menatap sang ibu mertua dengan tatapan nyalang. Rani! Punya ibu mertua kalau nggak becus naik motor, ya jangan dikasih, dong. Tuh lihat cucu saya luka-luka karena ulah ibu mertuamu itu. Udah mulutnya pedas, ini malah nggak mau ngaku salah. Urus dengan baik. Tapi saya akan bawa masalah ini ke jalur hukum. Tukasnya dengan nada tinggi. Aduh, Bu, jangan seperti ini, dong. Kali ini, gantian Hilman yang merengek. Rani hanya bersendekap, santai kayak di pantai. Biarin ibu mertuanya itu mendapat ganjaran. Toh beban hidupnya akan berkurang, bukan? Nah, biarkan saja. Dia akan diam saja kali ini. Biarkan dulu ibu dan anak itu berkolaborasi menciptakan alasan lagi. Gimana maunya Mas Hilman? Mas mau kita damai gitu? Sorry. Ya, nggak ada damai. Kalaupun damai, aku minta ganti rugi yang besar. Tukas wanita itu. Rani hanya terdiam. Ia juga turut memperhatikan jika bocah kecil itu menangis. Entah apa yang ditabrak oleh ibu mertuanya. Dia melirik ke arah Hilman yang tengah menatapnya penuh damba. Apakah lelaki itu akan meminjam uangnya? Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Berapa yang ibu minta ganti ruginya? Tanya Hilman yang spontan membuat Rani melotot horor. 50 juta. Kamu nggak mau? Oke, akan saya bayar sekarang. Mana nomor rekening ibu? Tanya Hilman dengan jumawanya. Rani mencepik. Uang dari mana, Bambang?